Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah, semoga selalu sehat walafiat dan dirahmati Allah SWT. Dan ini masih di bulan Dzulhijjah, bulan terakhir dalam hitungan tahun Hijriah. Momen yang paling tepat untuk melakukan muhasabah, ya, rekapitulasi amal. Karena Rasulullah mengingatkan bahwa oh iya, sampai lupa. Lewat sini. Mohon maaf. Ya. Mohon maaf, ada kurang teknis sedikit. Jadi dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasul menyampaikan al-qaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu melakukan introspeksi, melakukan evaluasi dan menyediakan amal untuk sesudah kematian. Ya. Nah, bulan Dzulhijjah ini bulan di akhir tahun, maka kita mengadakan evaluasi, introspeksi, ya, itu akan lebih baik. Karena momen yang paling tepat. Baik, sebelumnya mari kita awali majelis ini dengan membaca doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin Allahumma. Ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah kita kajian hadis yang ke-42. Dalam hadis Arba'in ini hadis yang terakhir, ya. Lalu gimana setelah itu? Karena nggak ada hadis yang ke-43. Ya, kalau setuju, insya Allah kita akan lanjutkan nanti kalau masih ada waktu. Saya akan bahas tentang kitab Al-Kabair. Ya. Al-Kabair ini kitab yang disusun oleh Imam Az-Zahabi yang jumlahnya ada 70 dosa besar. Ya. Ini perlu diketahui agar kita tidak terjerumus atau jatuh kepada dosa besar yang bisa merusak atau menghancurkan amal-amal kita. Itu kalau setuju, ya. Nah, kita lanjutkan sekarang tentang kajian ini. Ambil judul terlampau banyak dosaku, adakah ampunan Allah? Nah, ini hadisnya matan hadis Arba'in yang ke-42. Jadi Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, maaf annya kehilang tuh, kehapus. Kalau sami itu Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW yaqulu, beliau bersabda. Qala Allah berfirman, tabaraka wa ta'ala, ya ibnu Adam, wahai ibnu Adam, innaka ma da'utani wa rajautani. Sesungguhnya engkau berdoa kepadaku dan mengharapku. Ghafartu laka ala ma kana fika wala uballi. Jadi ketika kita selalu berdoa kepada Allah dan hanya berharap kepada Allah, maka Allah akan selalu mengampuninya, ya. Dosa-dosa kita diampuni, ya, harapan-harapan kita pun dikabulkan, ya, selama kita berdoa kepada Allah dan berharap kepada Allah. Wala ubali, dan tidak akan Allah sia-siakan, tidak akan pernah
diabaikan. Artinya tidak akan pernah tidak diperhatikan ya. Allah akan selalu memperhatikan kepada orang-orang yang selalu berdoa kepadanya dan juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibnu Adam, hai anak Adam, law balagot dunubuka ananas samai summastagfartani ghafartu laka. Tuh, kalau saja misalkan dosa kita itu sampai memenuhi langit ya, dosa-dosa kita ini, maka Allah akan mengampuninya. Walau bali, tidak akan Allah pedulikan sebanyak apapun dosa kita ya. Kemudian dia ibnu Adam, hai anak Adam, innaka law ataitani, jika engkau datang kepadaku bi qurabil ardi ya, khotoya, dengan sepenuh bumi ini ya. Jadi bumi ini penuh dengan dosa kita, kemudian kita datang kepada Allah dengan kesalahan kita ya. Kemudian sumala lakitani, kemudian kau menjumpaiku, la tusyrik bi ya, la tusyriku bi, dengan tidak memusyrikkan aku syai'an sedikit pun, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku pun akan mendekat kepadanya dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hada hadisun hasan, hadza hadisun hasanun gharibun. Hadis ini hasan gharib, la na'rifuhu, kami tidak mengetahuinya ya, illa min hadzal wajhi, kecuali dari arah ini. Maksudnya adalah ini hanya diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam satu hal, tidak ada periwayat yang lain ya. Nah ini kurang lebih seperti ini terjemahnya yang tadi. Jadi Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, sungguh selagi engkau berdoa padaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Maksudnya tidak peduli sebanyak apapun dosanya, sebanyak apapun kesalahannya, tapi selama kita berdoa kepada Allah dan berharap kepada Allah, tidak kepada yang lain, tidak berharap kepada selain Allah, tidak berdoa kepada selain Allah ya. Kemudian hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit ya, begitu banyaknya dosa sampai setinggi langit, kemudian kau minta ampun kepadaku, pasti aku akan ampuni ya. Wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi dari barat sampai ke timur, itulah dosa kita. Tapi kita menemui Allah dengan tidak ada kesyirikan sekecil apapun, jadi tauhidnya bersih, maka pasti Allah akan menemuimu, akan mendekat kepada kita dengan ampunan sepenuh bumi pula. Oh, Masya Allah. Ini ya, jadi hadis ini kedudukannya hadis hasan. Nah, di sini kalimat kuncinya wala ubali ya, aku tidak akan pandang banyak dosamu. Maksudnya tidak akan dipedulikan oleh Allah SWT sebanyak apapun dosa kita. Nah, kalau kita lihat dari hadis ini ada 3 poin dari hadis Anas bin Malik ini. Pertama, bahwasanya ampunan atas maghfirah atau ampunan Allah itu datang karena 3 sebab. Pertama, karena doa dan berharap. Jadi hendaknya kita punya dalam hal ini selalu berdoa kepada Allah dan berharap kepada Allah. Yang kedua karena istighfar ya, mohon ampun. Yang ketiga karena tauhid. Tadi kalimatnya tidak musyrik sekecil apapun ya, tidak musyrik sedikit pun. Jadi tauhid. 3 poin ini harus kita jaga. Selalu berdoa dan berharap kepada Allah, dan selalu melakukan istighfar, serta selalu menjaga tauhid kita dari segala kesyirikan. Baik, kita satu-satu bahas. Doa dan berharap. Doa itu akan ijabah atau terkabul kalau terpenuhi syaratnya, dan tidak ada yang mencegah doa tersebut untuk terkabul. Nah, apa yang mencegah doa terkabul? Seperti diriwayatkan dalam Imam Muslim ya, kalau di Arba'in di hadis yang ketiga ya, yang keempat, tentang seorang yang sudah berjalan jauh, yang sebenarnya dia punya potensi sangat mudah dikabulkan Allah karena sedang musafir, kemudian ia menengadahkan tangannya ke langit, lalu ia menyebut dengan kalimat ya Rob, ya Rob, ya Allah, ya Allah. Tapi apa yang terjadi? Wamat amuhu haramun, yang ia makan yang haram. Wamal bisuhu wamashrabuhu haramun, yang ia minum yang haram. Wamal bisu haramun, yang dia pakai pun yang haram. Wagudiya bil haram, dan ia ditumbuhkan dagingnya dari perkara yang haram.
Fa istajaba lahu. Bagaimana Allah mengabulkan doa orang ini? Nah, ini yang artinya kalau makanan kita haram, minuman kita haram, pakaian kita haram, daging yang tumbuh diri kita ini haram, maka tidak mungkin dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini. Maka bagaimana supaya syarat terkabul? Supaya syarat terkabul itu pertama adalah hadirnya hati. Ya, hudurul qalbi, menghadirkan hati. Jadi pada saat kita berdoa, jangan sampai lisannya berdoa tapi hatinya kemana-mana. Itu yang akhirnya susah untuk terkabul. Karena kita tidak sungguh-sungguh. Coba kalau misalkan kita datang ke seseorang, kita mau pinjam uang nih sama teman, kita bicara kepada dia, tapi wajah kita kemana-mana, nggak menghadap dirinya. Kira-kira bakal dipenuhi nggak? Nggak bakal, Pak. Karena orang itu pun melihat sikap kita, ini orang kayak perlu nggak perlu gitu ya. Nah, begitu pula kepada Allah. Kalau kepada Allah, hati kita yang harus dihadapkan. Pada saat kita berdoa tuh hatinya menghadap Allah. Makanya dalam doa itu pahami apa yang kita sampaikan. Seperti contoh misalkan doa kita, Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Di hati diterjemahkan, Rabbana ya Rabb kami, zolamna kami telah menganiaya diri kami. Zolamna anfusana kami telah menganiaya diri kami sendiri. Wa ilam taghfir lana jika engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, lanakunanna minal khosirin, niscaya kami akan termasuk orang-orang yang rugi. Di hati diterjemahkan, sehingga ini yang akan menjadikan mudahnya dikabulkan doa kita. Jadi hadirkan hati saat berdoa kita kepada Allah dan kita paham apa yang kita sampaikan. Nih, yang kedua, sangat berharap diijabahi oleh Allah. Jadi kita berharap betul untuk dikabulkan Allah. Wah, karena kita perlu betul, penting betul ini perkara ini harus dikabulkan Allah. Maka betul-betul memintanya pun dengan penuh tadarruan wa khufyatan, dengan rendah-rendah dan dengan bahasa yang halus, lembut ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak teriak-teriak saat berdoa. Berdoa. Di Al-Qur'an disebutkan tadarruan wa khufyatan. Saat berdoa itu harus merendahkan hati dan juga dengan suara yang lembut. Kemudian doa tersebut harus diminta dengan tegas. Tidak boleh seorang mengatakan begini kepada Allah, ya Allah, ampunilah engkau jika engkau mau. Ya, jadi nggak yakin gitu. Nah, jadi yakinkan bahwa ya Allah, ampunilah kami ya Allah, ampunilah aku ya Allah, karena telah terlampau banyak dosaku ya Allah. Kalau sekiranya engkau tidak mengampuni, kepada siapa lagi aku harus minta ampun ya Allah. Nah, itu jadi ada ungkapan-ungkapan yang betul-betul menunjukkan kesungguhan. Ya. Nah, ini doa dan berharap. Yang keempat, tidak boleh tergesa-gesa dan akhirnya putus asa dalam berdoa karena tak kunjung terkabul. Nah, ini ada yang begitu. Ada, oh saya sudah lama kok berdoa, kok nggak dikabulkan pula. Nah, ini seringkali kita gagal paham dalam hal ini. Ya, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh kita mendikte Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik untuk kita. Kita harus yakin itu. Kalau kita berdoa sudah sekian tahun tapi tak pula dikabulkan, Allah punya kehendak yang lain, ya. Atau Allah akan memberikan sesuatu itu menggantinya dengan yang lebih baik. Tuh, masya Allah. Ini yang kadang-kadang kurang jadi perhatian, sehingga kita akhirnya berburuk sangka kepada Allah. Ya, tidak boleh. Ya. Baik. Nah, karena kasih sayang Allah, doa itu bisa terwujud dalam 5 bentuk. Tuh. Pertama, terkabul seperti yang diminta, sesuai permintaan. Minta A dikasih A, nggak dikasih B. Ya. Yang kedua, diganti dengan yang lebih baik. Bisa kita minta A kok dikasihnya B, padahal tidak kita kehendaki. Nah, maka di Al-Quran disebutkan boleh jadi yang kamu cintai tidak lebih baik bagimu, tapi yang kamu benci justru baik bagimu. Nah, ini tidak mudah Pak, mengendalikan hati seperti itu tidak mudah. Ya. Kemudian yang ketiga, terhindarnya dari kejelekan. Artinya doa yang kita lantunkan
memang tidak dikabulkan sebagaimana kita minta, tapi dengan doa kita, dengan doa itu kita justru terhindar dari keburukan, terhindar dari kejelekan, ya, atau menjadi tolak bala, terhindar dari bahaya. Oh, masya Allah. Ya. Kemudian yang keempat, menjadi simpanan di akhirat. Artinya di dunia tidak terkabulkan, tapi tetap jadi simpanan di akhirat nanti, bahwa kita pernah berdoa dan itu menjadi tabungan kita di akhirat nanti. Kemudian yang kelima, dengan diberi ampunan oleh Allah atas doa, ini menjadi maghfirah tanpa minta ampunan. Artinya kita tidak minta diampuni oleh Allah, tapi dengan doa kita Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya, kita minta bukan minta ampunan, bukan. Kita minta sesuatu tapi tidak dikabulkan Allah dalam bentuk permintaan tadi. Tapi sesungguhnya dipakai untuk menghapus dosa-dosa kita. Oh, masya Allah. Maka tidak boleh buruk sangka sedikit pun kepada Allah. Tetap tanamkan ridho dan tanamkan prasangka baik kepada Allah SWT, sekecil apapun dosa kita, sekecil apapun doa kita, dan sebesar apapun dosa kita, tetap dengan doa dan berharap inilah Allah akan berikan apa-apa yang menjadi kebaikan buat kita. Nah, hadis yang berhubungan dengan tadi, ya, ada lagi hadis yang lain. Sini dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepadanya. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Rasulullah SAW itu adalah beliau bersabda begini. Ma'alal ardi muslimun yad'ullaha ta'ala bida'watin. Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah, ya, dengan satu doa, illa kecuali atahullahu iyyaha, melainkan Allah pasti akan memberikan kepadanya. Aw sarfa anhu, atau dipalingkan, maksudnya dihindarkan dia dari keburukan. Jadi awsaf anhu minasu, ya, dihindarkan dari keburukan atau dari kejelekan. Mislah yang sebisalnya. Malam yad'u bi ismin, selama dia tidak berdoa dengan dosa. Au qati'atir rahm, atau memutuskan silaturahmi. Jadi selama dia tidak berdoa untuk berbuat dosa, ya, misalkan mendoakan keburukan untuk orang lain, ya, atau misalkan kita berdoa sesuatu yang tidak layak untuk diminta kepada Allah SWT, atau untuk memutuskan silaturahim. Ya. Faqala rajul minal qaum, lalu seorang berkata dari satu kaum itu, idza nuksiru qala Allahu akbar. Nah, jadi kalau gitu kita akan memperbanyak doa. Dia bersabda, Allah lebih banyak memberi dari apa yang kalian minta. Jadi kalau kita banyak berdoa, itu menunjukkan ketawaduan kita dan terhindarnya kita dari kesombongan. Maka semakin banyak kita berdoa, semakin Allah senang kepada kita, dan Allah akan memberikan juga yang lebih banyak. Kadang minta 5 dikasih 10, ya. Nah itu Masya Allah. Riwayat Tirmizi, ya, dan Al-Hakim. Nah ini dalam Hakim disebutkan, warawah Hakim min riwayati Abi Sa'id wa zada fihi, dalam Imam Hakim ditambahkan kalimat ini dengan kalimat aw yadkhiru lahu manil ajri mislaha, atau yang Allah menyimpan untuknya berupa pahala yang sebanding dengan doa tersebut. Jadi tadi kalau misalkan kita tidak dikabulkan juga, nggak usah putus asa, terus saja berdoa, ya. Itu menunjukkan kesungguhan kita dan menunjukkan bahwa kita berbaik sangka kepada Allah SWT serta ridho atas putusan Allah. Yang kedua, tadi ada 3, ya. Yang pertama doa dan berharap, yang kedua istighfar, yang ketiga adalah tauhid. Nah yang kedua adalah istighfar walaupun dosa begitu banyak. Jadi walau dosa kita begitu banyak sampai menjulang tinggi ke langit, atau sampai sejauh mata memandang, memenuhi bumi, gitu, ya, Allah akan mengampuninya. Masya Allah. Ini menunjukkan agar kita jangan sampai sedikit pun ada putus asa dalam hati. Kemudian istighfar berarti meminta ampunan. Maghfirah artinya dilindungi dari kejelekan, dosa, dengan dosa itu ditutupi. Ya, jadi dengan kita berdoa maka Allah tutupi itu. Kemudian dalam dalil juga sering disebutkan istighfar itu disandingkan dengan tobat. Jadi
Kalimat istighfar juga merupakan aplikasi dari tobatnya seorang. Rasulullah SAW itu adalah dimaksum Allah, disucikan Allah. Tapi dalam sehari semalam tidak kurang dari 70 kali, bahkan tidak kurang dari 100 kali beliau beristighfar. Coba Bapak dan Ibu sekalian, coba hitung kita istighfarnya sehari berapa kali. Habis sholat biasanya 3 kali istighfar. Kalau dalam sehari kali 5, 15 kali. Ya. Karena jarang sekali istighfar. Padahal Rasulullah SAW sendiri yang dimaksum oleh Allah, yang disucikan dari dosa, istighfarnya tidak kurang dari 70 kali. Dalam riwayat lain tidak kurang dari 100 kali. Masya Allah. Ya, itu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Jadi Rasul itu berdoa terus istighfar, padahal beliau tidak berbuat dosa, tapi senantiasa mohon ampun kepada Allah. Nah ini karena menunjukkan ketawaduan beliau sebagai seorang hamba. Nah begitu pula kita, apalagi kita berlumuran dengan noda dan dosa, ya, bergelimangan dengan kesalahan, itu tentu harus banyak istighfar. Nah adapun jika seorang beristighfar dengan lisannya namun dosa masih terus berlanjut, nih ada yang begitu nggak? Kita istighfar tapi masih juga berdosa, masih berbuat dosa juga. Nah ini berarti istighfarnya hanyalah menjadi doa. Karena mungkin tidak disadari, tidak dilandasi dengan rasa tobat kepada Allah, tidak ada rasa penyesalan di hati, tapi dia beristighfar. Nah, bisa jadi doa itu dikabulkan, tapi bisa juga doa itu ditolak karena tidak berangkat dari hati, hanya lisan saja. Ya, hanya zikrul lisan, tidak disertai dengan zikrul qalbi. Nah, karena dosa masih terus berlanjut, itulah yang jadi penghalang doa dalam istighfar tadi. Jadi maksudnya kalau kita terus istighfar terus tapi dosa juga terus, nah ini yang jadi kendala ya. Istighfar yang paling afdol adalah yang diikuti dengan berhentinya dosa. Inilah yang disebut dengan taubatan nasuha atau taubat yang tulus, taubat yang sesungguhnya. Masya Allah, para ikhwan dan akhwat, betapa seringkali kita mendengar, oh kamu lo tobatnya tobat sambal katanya. Tobat sambal itu walaupun pedas terus aja makan lagi gitu ya. Aduh pedas ya, tapi enak ya. Nah orang disebut tobat sambal itu seperti itu. Jadi dia bertobat, dia beristighfar, dia mohon ampun kepada Allah, tapi dia berbuat lagi dosa lagi, berbuat lagi seperti itu. Itu sering disebut dengan tobat sambal. Nah sekarang lihat, apa itu hakikat istighfar? Menurut Imam Nawawi, bahwasanya istighfar itu artinya memohon ampun. Ini istighfarnya orang-orang yang berbuat dosa. Ya, jadi ini istighfar itu dilakukan oleh semua orang, tapi nilainya berbeda. Yang pertama, istighfar memohon ampun untuk orang yang berbuat dosa. Yang kedua adalah istighfar dari kelalaian dalam menunaikan syukur. Ini istighfarnya aulia, para wali Allah dan orang-orang salih. Dia tidak berbuat dosa, tapi ketika merasa syukurnya kurang kepada Allah, merasa dia kurang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka di situ ia pun tersadar, ia pun merasa bersalah, lalu kemudian mengucapkan kalimat astagfirullah. Ya. Nah ini para wali Allah yang di dalam surah Yunus ayat 62 dan 63 disebutkan, ala inna awliyallah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah wali-wali Allah itu mereka tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut, dan tidak ada rasa khawatir pada mereka. Siapa mereka itu? Alladzina amanu wa hum yattaqun. Orang-orang yang beriman yang selalu menjaga ketakwaan mereka. Itulah wali-wali Allah. Ya, jadi jangan punya gambaran oh wali Allah tuh orang yang bisa terbang atau ngapak sancang gitu ya, ini berjalan di atas air. Nah, ada yang gitu nggak Ustaz? Sering kan pahaman gitu kan, oh dia wali Allah, ngapain? Buktinya apa? Dia walaupun di sini sholat Jumatnya di Mekah katanya. Nah itu ya, kadang ada di masyarakat seperti itu Pak. Nah dianggaplah wali Allah, oh itu warusa durung minarah katanya, artinya paham masa depan, diramal, tiap orang diramal begini-begini, itu wali Allah. Tidak seperti itu. Silakan buka tafsir surah Yunus ayat 62-63 ya. Jadi orang-orang seperti ini yang oleh Rasulullah SAW digambarkan, dia adalah merupakan hamba-hamba Allah
yang dia bukan nabi dan syuhada, tapi menimbulkan rasa iri kepada nabi dan syuhada pada kedudukannya nanti di hadapan Allah. Yakbitumul anbiya wa syuhada. Nah, sampai Rasul bertanya, para sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, manhum, siapa mereka itu? Kata Rasul, mereka itu orang yang saling mencintai karena Allah. Ya, saling mencintai karena Allah. Di antara sesamanya mereka saling mencintai karena Allah, bukan karena faktor karena nasab sama sekali, tidak ada hubungan darah, juga bukan karena faktor-faktor bisnis, karena urusan dunia, tidak ada. Tapi semata-mata karena Allah. Mereka adalah cahaya dan mereka di atas cahaya, nur ala nur. Tuh, maka kemudian Rasul menyampaikan, ingatlah wali-wali Allah itu mereka tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa khawatir. Ini Pak Rewan. Nah, kemudian yang ketiga, istighfar sebagai rasa syukur. Inilah istighfarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan istighfarnya para nabi alaihi wasallam. Maka Nabi ketika Rasulullah SAW selesai sholat malam, kakinya bengkak-bengkak karena saking panjangnya bacaan. Ya, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau masih seperti itu? Bukankah Allah telah mungkin dosa-dosamu? Nah, kata Rasul, apakah tidak boleh saya menjadi hamba yang bersyukur? Abdan syakura, ya, hamba yang bersyukur. Jadi Rasulullah SAW itu sekalipun tadi membacakan istighfar bukan karena dosanya, tapi karena rasa syukurnya atas nikmat yang Allah berikan. Tadi kalau wali-wali Allah kan khawatir tidak menunaikan syukur, maka Rasul pun adalah orang-orang yang paling banyak bersyukur. Rasul itu adalah abdan syakur. Ya, disebutkan dalam surah Al-Isra ayat ketiga, disebutnya abdan syakur. Itulah Rasulullah SAW. Nah, ini yang harus kita lakukan agar kita termasuk orang-orang yang menjaga istighfar. Bacalah Sayyidul Istighfar. Sudah hafal semua ya? Udah hafal belum? Nah, alhamdulillah kalau sudah hafal. Ini hendaknya kita baca setiap pagi dan sore. Dalam hadisnya yang lengkap disebutkan, kalau kita baca di pagi hari, maka Allah akan mengampuni dosa sampai sore hari. Kalau kita bacanya di sore hari, Allah akan ampuni dosanya sampai pagi hari. Masya Allah. Ya. Jadi dosa-dosa yang sudah kita lakukan diampuni oleh Allah SWT. Ayo kita sama-sama baca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi zambi. Ini di sini ada langsung ada wa abu bi zambi, ada juga pakai laka ya. Wa abu'u laka bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, ini jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya sudah hafal ya. Ini menjadi bacaan zikir pagi dan petang. Nah, ini kurang lebih begini terjemahnya. Ya Allah, Engkau Rabbku, tidak ada yang patut disembah selain Engkau. Engkau menciptakan aku dan aku hambamu. Aku memenuhi kewajibanku kepadamu semampuku dan tetap yakin akan janjimu. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku perbuat. Aku kembali kepadamu dengan membawa nikmatmu atasku, dan aku kembali kepadamu dengan membawa dosaku. Maka ampunilah aku. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosaku selain Engkau. Ya. Ini hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6306. Nah, ada lagi istighfar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar. Nah, ini mungkin sudah hafal juga ya. Ini mungkin ada yang belum. Kita sama-sama baca. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, sudah hafal belum Pak? Ya, ini memang masih jarang dibaca ya. Seringnya yang tadi kalau saya istighfar ini insyaallah sudah hukum. Ini yang masih jarang. Ini Rasul langsung kepada Abu Bakar mengajarkan supaya membaca doa ini. Ya, selain Sayyidul Istighfar tadi. Sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak.
dan tiada mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan pengampunan dari sisimu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Nah, Allah senang menerima tobat. Nih, dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, "Lallahu asyaddu farhan bi taubati ahadikum." Allah itu lebih bergembira, Allah lebih senang ya dengan tobatnya salah seorang di antara kalian. Min ahadikum bidolatihi, ya, dari salah seorang di antara kalian ketika barangnya, ya, ida wajada, ketika kehilangan sesuatu, ida wajada kemudian ditemukan kembali. Nah, bahkan dalam riwayat yang panjang ini ceritanya ada seorang yang dia ngikat untanya, tapi kemudian lepas, Pak. Lalu kemudian hilang, dicari-cari kemana tuh unta saya. Setelah sekian lama tiba-tiba datang untanya di depannya. Wah, Masya Allah, saking senangnya orang itu karena kehilangan kendaraan tadi kemudian ditemukan, ia berdoa kepada Allah sampai salah mengucapkan kepada Allah. Jadi nyebutnya gini, ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Sampai kebalik itu saking senangnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala lebih senang, lebih bergembira menerima taubat seorang hamba dibandingkan orang tadi. Masya Allah, luar biasa. Ini artinya jangan pernah putus asa kita. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah putus asa dari rahmat Allah. Terus ya kita melakukan pertobatan kepada Allah. Dan ingat, tobat itu tidak menunggu, kematian itu tidak menunggu tobat kita. Betul? Mati menunggu tobat kita enggak? Enggak. Mati bisa datang tiba-tiba bahkan tanpa aba-aba. Maka tidak boleh kita meremehkan atau menunda-nunda waktu tobat. Nah, ini dosa itu sebagai bagian dari hidup manusia. Ini unik juga nih hadis ini. Karena Abu Ayyub sempat menyembunyikan, ya. Nih, an Nabi Ayyub dari Abu Ayyub annahu qala hina hadaratul wafah. Jadi saat menjelang kematiannya, Abu Ayyub baru cerita kepada sahabat, kuntu katamtu ankum syai'a. Sungguhnya aku telah menyembunyikan sesuatu kepada kalian. Nah, sami itu min Rasulullah SAW, pernah aku mendengarnya dari Rasulullah SAW. Apa yang dengar beliau? Sami itu Rasulullah SAW, aku mendengar dari Rasulullah SAW. Yaqul, beliau bersabda begini, laula annakum tudnibuna, kalau bukan karena kalian berbuat dosa, la khalaqallahu khalqan, niscaya Allah akan menciptakan satu makhluk, kemudian yudnibuna yaghfiru lahum, lalu makhluk tersebut mereka itu berbuat dosa, lalu kemudian ia mohon ampun kepada Allah dan Allah memberikan ampunan kepadanya. Jadi saja kalau di antara manusia itu nggak ada yang berbuat dosa, Pak, Allah akan menciptakan makhluk lain, ya, yang kemudian ia berbuat dosa lalu minta ampun kepada Allah lalu akan mengampuni dosanya. Ini untuk menjaga atau menunjukkan bahwa Allah itu Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, ini supaya jangan sampai putus asa. Kalau ada istilah gini, kalau orang kulon, orang barat bilang nobody's perfect, tidak ada manusia yang sempurna, ya, tidak ada orang yang luput dari kesalahan. Maka di Mahalul hotel wan nisyan, manusia itu tempat salah dan lupa. Jadi sangat mungkin semua pasti pernah melakukan kesalahan, tergantung ukurannya besar dan kecilnya, ya. Nah, ini yang ketiga tentang tauhid. Tauhid penyebab terbesar mendapat maghfirah. Tauhid penyebab terbesar mendapatkan ampunan Allah SWT. Jadi kalau syirik menjadi penutup untuk diampuni Allah. Ya, sesuai dengan ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dalam surah An-Nisa 48 dan 116. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik yang Allah kehendaki. Jadi kalau kita berbuat syirik, maka semua, ya, semua amal terhapus. Kemudian dosa syirik tidak akan diampuni. Kalau sampai mati terbawa, gitu, ya, sampai meninggal kita masih membawa syirik nih, maka akan menghapuskan amal-amal kita dan dosa syirik ini tidak akan diampuni oleh Allah SWT dan dia dimasukkan ke dalam neraka.
haram masuk surga. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi wa ma'wahu jahannam wa ma'wahu nar. Ya. Sesungguhnya orang yang musyrik Allah haramkan surga baginya. Wa ma'wahu nar, dan Allah akan tempatkan dia di dalam neraka. Tuh, jadi haram masuk surga orang yang musyrik. Inilah penyebab yang paling besar. Siapa yang tidak mentauhidkan Allah, ia akan luput dari ampunan atau dari maghfirah Allah. Siapa yang mentauhidkan Allah, ia akan mendapatkan sebab datangnya ampunan. Tuh. Jadi kalau kita bersih dari kesyirikan, begitu mudahnya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Tapi kalau ada kesyirikan, sekecil apapun dosa kita tidak akan diampuni karena menjadi penghalang. Ya. Nah, ini ayatnya yang saya terbaca. Sebagian ulama berkata begini, ahli tauhid tidak dilemparkan di neraka seperti orang kafir. Jadi kalau orang kafir karena memang kafir, ya langsung dilemparkan pada neraka. Nah, yang melemparkan ahli tauhid pun tidak seperti yang melemparkan orang kafir. Nah, maksudnya malaikatnya pun tidak sebagaimana dilemparkannya pada orang kafir. Misalkan orang kafir kan malaikat Zabaniyah, ya, penjaga neraka tuh bengis sekali pada orang kafir. Tapi pada orang-orang yang bertauhid, maka dia tidak akan memperlakukan seperti kepada orang kafir. Ahli tauhid tidaklah kekal dalam neraka sebagaimana orang kafir. Jadi nanti akan ada orang para purnawirawan neraka atau mantan ahli neraka. Jadi setelah sekian lama dia disiksa dalam neraka, ternyata masih ada iman, masih ada tauhid, maka ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang menjaga tauhidnya, seburuk apapun dia masih punya peluang masuk surga. Tapi kalau tauhidnya rusak, sebaik apapun dia tidak akan pernah masuk surga. Tuh, Masya Allah, ya, ini yang harus hati-hati. Jadi jika semakin sempurna tauhid seorang hamba, ia akan mendapatkan ampunan seluruhnya, sama sekali ia tidak akan masuk neraka. Hal ini dengan catatan ia memenuhi syarat sebagai ahli tauhid dengan lisan dan anggota badannya atau dengan hati dan lisannya ketika meninggal dunia. Artinya akhir hayatnya dia tetap menjaga tauhid, husnul khotimah. Ini dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam juz 2 halaman 417. Jadi 3 sebab mendapatkan ampunan di atas diringkas dari Jami'ul Ulum wal Hikam, ya, ringkasan. Baik. Apa faedah hadis ini yang kita pelajari sekarang ini? Pertama, luasnya karunia dan ampunan Allah walau dosa hamba begitu banyak. Masya Allah, ya. Jadi betapa maha murahnya Allah, maha pengasih dan penyayangnya Allah, sehingga betapapun dosa kita sebanyak apapun, tetap selama hayat masih dikandung badan, selama nyawa belum sampai kerongkongan, maka di situ punya kesempatan untuk bertobat. Namun sayangnya kalau misalkan tobat di akhir hayat, misalkan taruh seorang tuh bergelimang dengan dosa kesalahan, di akhir hayatnya dia bertobat, ya alhamdulillah dia masih bertobat, hanya dia tidak punya amal yang banyak. Nah ini, maka jangan sampai kita menunda-nunda tobat, ntar aja. Nah, kita tidak tahu adakah kita masih punya kesempatan bertobat atau tidak, kita tidak tahu. Maka jangan pernah menunda-nunda untuk bertobat. Keutamaan berdoa kepada Allah dan mengharap kepadanya, di mana doa diiringi dengan rasa harap agar tidak jadi doa yang sia-sia. Tanamkan tadi rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Manusia tidaklah maksum, artinya pasti berbuat salah. Maka segeralah bertobat agar dihapuskan kesalahannya. Kemudian kita yakin dan pasti akan berjumpa dengan Allah. Yakin tidak? Yakin tidak kita akan berjumpa dengan Allah? Harus yakin, ya. Silakan buka tafsir surah At-Taubah ayat 71 dan 72. Ya, kalau ingin lihat, buka tafsirnya. Subhanallah, luar biasa. Itulah kenikmatan yang paling besar. Bukan surga, Pak. Bukan surga, kenikmatan yang paling besar itu adalah saat berjumpa dengan wajah Allah. Itu yang paling besar. Tidak ada lagi nikmat setelah itu. Setelah kita berjumpa dengan wajah Allah. Nah, maka seorang mukmin hendaklah bersiap siaga untuk menghadapi hari tersebut dengan sering kali kita
horwat, seringkali kita munajat, seringkali kita berkasih mesra dengan Allah di saat orang lain sedang tidak menyaksikan. Orang lain sedang tidur lelap, kita bangun di akhir malam. Disitulah kita berhormat kepada Allah, menyendiri, ungkapkan semua rasa cinta kita kepada Allah, ungkapkan rasa perasaan bersalah kepada Allah, ungkapkan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Disitulah tempatnya. Maka kalau sudah terbiasa kita berhormat begitu, berjumpa dengan Allah, berduaan seperti itu, maka insya Allah nanti kita akan merasakan nikmatnya luar biasa. Nah, kemudian siapapun yang berdoa dan berharap kepada Allah, dosa-dosanya pasti akan diampuni oleh Allah SWT. Allah mengampuni dosa seluruhnya, walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan. Tadi bahkan sebanyak langit, setinggi langit dan selebar bumi, itu dosa kita penuh, kita akan diampuni Allah kalau kita menjaga tauhid kita. Ada 5 syarat tobat menurut para ulama. Pertama, ikhlas karena Allah, ya. Yang kedua, menyesal atas apa yang telah terjadi, meninggalkan maksiat yang ingin bertobat darinya, ya. Jadi ketika dia ingin bertobat, betul-betul ditinggalkan maksiat yang biasa dia lakukan. Bertekad tidak akan mengulanginya lagi, artinya tidak diniatkan untuk diulangi kembali. Jadi jangan sampai kita nanti udah tobat udah gitu kan, sudah sebersih nih dosa, berbuat lagi. Nah, jangan sampai. Ya. Bertobat selama belum terlambat, yaitu sebelum datangnya ajal atau sebelum matahari terbit dari barat. Sebagian ulama menyebutkan syarat tobat itu hanyalah 3, yaitu menyesal, meninggalkan dosa tadi, dan bertekad untuk tidak mau mengulangi lagi. Ini disebutkan dalam Syarah Arba'in An-Nawawiyah halaman 433 sampai 437. Yang ke-8, jika seseorang berbuat dosa meskipun begitu besar, kemudian ketika berjumpa dengan Allah ia bersih dari dosa syirik, maka terhapuslah dosa-dosa yang sangat banyak tersebut. Tuh, Masya Allah, luar biasa. Pentingnya kita menjaga tauhid itu di situ. Jangan sampai kita datang kepada Allah dengan kesyirikan. Nah, yang ke-9, jika dosa terkait dengan hak adami, maka wujud tobatnya yaitu diawali dengan menyelesaikan dengan yang bersangkutan. Kalau kita pernah menipu orang, maka carilah orang yang sudah kita tipu itu, minta maaf padanya, minta dihalalkan. Kalau misalkan dia tidak dihalalkan kecuali jadi utang, ya sudah, terima padanya. Kalau kita ingin dihapuskan dosa, karena hak adam itu harus diselesaikan di dunia. Kalau tidak selesai di dunia, nanti di akhirat diselesaikan Allah SWT. Di akhirat menyelesaikannya gimana? Kalau di sana tidak ada harta dunia. Kalau kita pernah nipu orang, pernah mencuri, ya, atau pernah melakukan hal-hal yang tidak selayaknya, nanti di akhirat akan diganti. Gantinya dengan amal-amal kita, Pak. Kalau kita misalkan pernah minjam tapi tidak bayar, ya, terus sampai akhir hayat dia tidak bayar kepadanya, maka nanti ditagih oleh Allah SWT kepada orang itu. Nah, dipertemukan. Pertama suruh bayar sama orang yang pernah kamu pinjami. Cari seorang ini akan mencari manusia yang akan membayar, dibayar utangnya tadi. Dia terus kemana-mana sampailah dia kelelahan, sudah sekian lamanya dia mencari tak pula ketemu, akhirnya oleh Allah dipertemukan. Setelah dipertemukan, nah sekarang kamu sudah dipertemukan, bayar tuh utang. Wah, ya Allah, gimana saya bayar utang? Amal-amal baikmu diberikan padanya. Masya Allah. Ini termasuk juga penganiayaan juga begitu, Pak. Utang, penganiayaan, atau tadi manipulasi dan sebagainya akan terjadi seperti itu. Ya. Kemudian ketika tidak bisa, tidak ada apa-apa, amalnya baik. Kalau ternyata dengan amal baiknya masih belum tertutup itu utangnya tadi atau penganiayaannya tadi, maka amal buruk yang dianiaya, amal buruk yang diutangi akan diberikan kepadanya. Masya Allah. Ini maka tidak boleh anggap remeh ya masalah ini. Silakan para ikhwan bisa lihat tentang peristiwa seperti ini di tafsir surah An-Naba, ya, tentang bagaimana situasi kejadian kiamat. Tafsir surat An-Naba, tafsir surat Al-Waqi'ah, itu Masya Allah banyak sekali gambaran
padang mahsyar. Ya. Makanya Umar bin Khattab menyatakan hasibu angkusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum dihisab di hadapan di hadapan Allah nanti, sebelum dihisab di yaumil kiamah. Wa tazayyanu lil ardil akbar, dan berhiaslah kalian lil ardil akbar, bagi pameran besar. Apa pameran besar? Alam mahsyar, Pak. Di alam mahsyar kita akan ada orang yang berjalan dengan kepalanya, ada yang berjalan dengan lidahnya, ada yang dia berjalan dalam keadaan miring, ada orang yang berjalan dalam keadaan sempoyongan, ada yang saat itu tanpa daging dan kulit, dia tengkorak. Itu semua digambarkan. Maka Umar bin Khattab berpesan, ya, wa tazayyanu lil ardil akbar, dan berhiaslah untuk pameran besar. Itulah alam mahsyar. Kita harus berhias, maksudnya nanti di sana akan kata, oh ini orang taat, ini orang yang rajin berwudu, ini orang yang senantiasa menjaga sholat sunnahnya. Itu semua akan ditampakkan. Ya, masya Allah. Kemudian keutamaan tauhid yang luar biasa, karena siapa yang mati dalam keadaan tidak membawa dosa syirik, maka ia akan masuk surga. Kalau syirik, haram masuk surga. Seperti di surat Al-Maidah ayat 72. Terakhir, nah ini relevansi tentang hadis ini dengan kehidupan berjamaah. Maka baiatnya para musyrikin Quraisy kepada Rasulullah SAW dulu itu adalah menghapuskan semua dosa di masa jahiliyah. Amr bin As ketika akan berbaiat, ia bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana dengan dosa-dosa saya yang telah lalu? Kata Rasulullah, Islam menghapuskan segalanya. Akhirnya Amr bin As menyatakan baiat kepada Rasulullah SAW. Kemudian setelah baiatnya bangsa Quraisy, terjadilah sebagai berikut. Syirik itu menjadi tauhid, ya. Kemudian perpecahan di masa jahiliyah menjadi berjamaah di masa Islam, terpimpin oleh imam, yaitu Rasulullah SAW. Dulu sampai 360 patung itu merupakan bagian dari perpecahan mereka. Jadi setiap suku, setiap kabilah punya patung masing-masing, Bang. Disadarkan di sekitar Ka'bah, ya. Ada yang tengah Ka'bah, ada yang sekitarnya di situ. Kemudian mereka melakukan tawaf sambil telanjang, ya, sambil berkata labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik illa amarta lata wal uzza. Nah, masya Allah, seperti itu. Jadi engkau tidak diserikatkan dengan yang kau perintahkan, Lata dan Uzza. Mereka kemudian sembelih hewan, dagingnya dikucurkan kepada berhala-berhala yang mereka bawa. Nah, itulah yang terjadi. 360 patung ada di sekitar Ka'bah. Tahun 8 Hijriah ketika Futuh Mekah itu semua dibersihkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Jadi ini perpecahan di masa jahiliyah. Dengan adanya Rasulullah menjadi terpimpin oleh seorang imam, yaitu Rasulullah SAW. Yang ketiga, musuh menjadi sahabat, lawan menjadi kawan. Seperti Umar, Khalid, itu kan musuh tadinya, tapi dengan Islam kemudian menjadi sahabat. Para sahabat tidak memisahkan nilai tauhid dengan kehidupan berjamaah. Maka dalam surat An-Nur ayat 55 disebutkan bahwa ya'budunani la tusyriku bihi syai'an. Ya, ya'budunani, mereka tetap beribadah kepadaku, kemudian mereka tidak menserikatkan aku, tidak menyekutukan aku sedikit pun. Nah, kemudian wa man kafara ba'da zalika fa ulaika humul fasiqun. Siapa yang kafir sudah itu, maka mereka lah orang-orang yang fasik. Di An-Nur ayat 55 itu setelah di awalnya wa'adalladzina amanu minkum wa amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi. Ya, Allah telah menjanjikan kepada kalian, Allah telah berjanji kepada kalian, apabila kalian iman beramal soleh, Allah pasti akan menjadikan kalian, akan tegakkan khalifah di muka bumi. Kepemimpinan sentral dunia Islam Allah akan berikan, tapi iman dan amal soleh. Kemudian setelah wafatnya Rasulullah SAW, para sahabat tetap mewujudkan kehidupan berjamaah dan menjaga ketauhidan serta menghancurkan segala bentuk kesyirikan. Contohnya adalah dengan setelah wafatnya Rasul, mereka segera membaiat Khalifah Abu Bakar karena hidup terpimpin oleh seorang imam, ya. Dan penghancuran pohon samurah di masa Khalifah Umar, pohon samurah yang dipakai untuk berbaiat ridwan. Ada 1.400 sahabat baiat ridwan di bawah pohon samurah di saat tahun 6 Hijriah pada saat Hudaybiyah. Nah, itu setelah itu kemudian Umar khawatir ini dijadikan sebagai tempat penyembahan, maka kemudian dihancurkan. Kemudian istiqomah menjaga tauhid dan melaksanakan syariat dengan takwa yang sebenarnya agar mati dalam keadaan muslim, tidak mati kafir, tidak mati munafik, dan juga tidak mati jahiliyah.
Maka Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Wallahu alam bissawab. Demikian para ikhwan dan akhwat, silakan kalau yang mau bertanya. Biasanya ada kelas keliling, ada kertas keliling. Ada pertanyaan? Ya, silakan, Pak. Gimana, Pak? Ya. Orang minta maaf pada seorang, terus keburu meninggal. Keburu meninggal nggak orangnya? Maksudnya taubatnya diterima apa tidak gitu? Iya. Kita sudah minta maaf. Kita sudah minta maaf belum? Ya. Jadi kita minta maaf dulu, Pak. Kita harus minta maaf dulu pada yang bersangkutan, ya. Adapun orang tersebut tidak memaafkan, itu hak dia dengan Allah. Tapi yang penting kita sudah minta maaf. Dan ciri orang beriman itu wal afina anin nas, memaafkan manusia. Ciri ahli surga, ciri orang bertakwa, ya, yang Ibnu Katsir menyebutkan sifatu ahlil jannah, ya, itu adalah ciri ahli surga, memaafkan manusia. Tapi kalau kita sudah minta maaf, sungguh-sungguh kita minta maaf, tapi tidak dimaafkan, itu lain lagi. Kalau kita sudah minta maaf, Allah saja Maha Pengampun, ya. Tapi kalau kita tidak minta maaf, tapi minta dimaafkan, lain lagi itu, ya. Jadi kewajiban kita belum terpenuhi, maka kita harus minta maaf dulu, ya. Demikian. Ada lagi? Silakan. Kalau masih ada, ya silakan, Pak. Ada speaker nggak? Kejauhan, kedengaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kencang, Pak. Agak keras, Pak. Jadi kita berdoa dan berharap, tapi kita misalnya terkena dengan perkara riba, misalnya kehidupan kita jauh lepas dari perkara riba, bagaimana Allah bisa mengambilkan keluarga kita dengan kehidupan kita sendiri, maksudnya saya tidak sampai perkara riba. Karena kan salah satu yang kita bisa bilang makanan kita, apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan dan sehari-hari, kalau kita dapat dari yang Allah tidak itu, bagaimana? Allah akan mengambilkan keluarga kita. Yang keduanya, jadi misalnya kita sudah berusaha berdoa, berharap mohon ampun karena tidak dikabulkan, misalnya kita ketemu dengan orang soleh, dengan ulama, kita minta tolong ulama itu, tolong doakan saya, itu bagaimana? Ya, sudah. Baik. Pertama tentang riba. Dalam surah Al-Baqarah penjelasan tentang riba cukup banyak, terutama di atas 278 ya. 278, 279 sampai 280 itu tentang riba. Bahwasanya orang-orang yang berbuat riba itu nanti di hadapan Allah kan seperti setan, seperti orang yang kemasukan setan, dia akan sempoyongan. Adapun di dunia jelas Rasul menyebutkan dosa riba itu 73 pintu. Aisaruha misla yang kiyah rajul umahu. Yang paling ringan dosa riba itu sama dengan menjinai ibu kandungnya sendiri. Nah, oleh karena itulah jangan sedikit pun kita bersentuhan dengan riba, karena saking beratnya dosa riba.
Dalam kitab Al-Kabair itu masuk dalam 10 besar dari 70 dosa besar itu, 10 besar itu termasuk dosa riba. Ya, di awal. Nah, gimana kalau kita sudah seperti itu, sudah terjerumus kepada riba? Lalu tobatnya bagaimana? Pertama tadi, kita harus yakin Allah Maha penerima tobat. Yang kedua, tinggalkan semua dosa riba. Ya, maka dalam Al-Qur'an pun demikian. Wa daru ma baqiya minar riba. Tinggalkan semua dosa riba itu. Jangan lagi bersentuhan. Ya. Kemudian kalau kita misalkan utangnya masih ada, nah tutuplah segera dan berhenti dari riba. Kalau tidak berhenti dari riba, ayatnya begitu. Kalau kamu tidak, maka umumkan padanya perang dengan Allah dan Rasulnya. Tuh, Allah dan Rasulnya mengumumkan perang kepada orang yang tidak mau berhenti dari riba. Sampai begitu, Pak. Maka dosa ini luar biasa besarnya. Kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Setelah itu kita memperbanyak amal soleh, banyak sedekah. Ya, setelah membersihkan dari riba tadi, kita banyak sedekah, banyak beramal soleh, sering peduli kepada orang lain, dan berbagai macam kebaikan kita lakukan untuk menutupi dosa-dosa riba tadi. Nah, kemudian yang kedua, gimana kalau kita minta doa kepada ulama? Ya, untuk mendoakan kita agar diampuni dosa-dosanya. Boleh. Itu namanya tawasul. Tawasul kepada orang yang masih hidup. Ya, itu dicontohkan ketika Umar bin Khattab dipesani oleh Rasulullah SAW, kalau nanti satu saat kamu mendapatkan kesulitan, datanglah kepada Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini seorang yang hidup di masa Rasul, masuk Islam di masa Rasul, tapi tak sempat berjumpa dengan Rasulullah. Maka statusnya tetap sebagai tabi'in, walaupun hidup di masa Rasul. Ya. Nah, kemudian ia ingat pesan Rasul kepada Umar ini, maka pada saat itu paceklik yang panjang, ya, kemarau yang panjang, maka kemudian Umar mendatangi Uwais Al-Qarni, dicari di mana, ternyata di pinggiran kota Madinah, datang begitu. Lalu kemudian di Yaman ya. Nah, kemudian bertemulah dengan Uwais, lalu menyampaikan minta doa pada Uwais. Kata Uwais, engkau Amirul Mukminin, imam yang adil itu lebih mudah dikabulkan Allah. Engkau lebih pantas untuk mendoakan aku. Kata Umar, tidak ya Uwais, aku lakukan semua ini karena perintah dari Rasulullah SAW untuk menyampaikan padamu. Oh, karena ingat disebut nama Rasulullah, baru Uwais tergerak. Baiklah kalau begitu, ia berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Ternyata Masya Allah, tidak lama kemudian Allah pun turunkan hujan. Nah, jadi ini jadi contoh bolehnya kita meminta doa kepada seorang yang kita anggap dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, termasuk tadi pada para ulama, para orang yang solih. Saya pernah begitu, Pak. Ada orang yang datang ke rumah, Ustaz doain saya sedang menghadapi kesulitan begini cerita. Saya ingat seorang bapak-bapak usia 83 tahun yang dia sangat sungguh-sungguh dalam memenuhi panggilan Allah. Apa contohnya? Kalau mau sholat Jumat, Pak, dia berjalan sejauh kurang lebih 4 km. Jalan. Ya. Berapa lama? 3 jam. Ya, orang 83 tahun kan sholat jalannya timi-timi gitu ya, kecil-kecil. Tapi Masya Allah, jadi jam setengah 11 sudah kipas-kipas depan masjid. Wih, subhanallah, luar biasa. Begitu pula kalau dia mau ikut kajian, juga datang berjalan kaki. Karena qadarullah dia bukan orang kaya, ya, orangnya miskin, ya, tapi dekat dengan Allah. Nah, satu saat ada orang minta doa pada saya doakan semampu saya, tapi saya rekomendasikan untuk datang pada orang itu karena insya Allah dia lebih dekat kepada Allah. Saya suruh, silakan. Insya Allah mudah-mudahan beliau lebih terkabul, lebih mustajab doanya daripada saya. Begitu, Pak. Nah, jadi itu ada sunnahnya. Demikian. Ada lagi? Oh, Bapak tadi mau nanya? Pak Haji, mau nanya? Oh, cukup. Baik kalau tidak ada lagi, saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat adanya, dan mari kita bertekad di bulan Dzulhijjah ini untuk bermuhasabah, ya, karena disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi, orang yang cerdas adalah orang yang selalu melakukan muhasabah dirinya dan dia mempersiapkan diri beramal untuk setelah kematian. Orang yang lemah, orang yang al-ajizu, ya, orang yang lemah, orang yang terperdaya, orang yang bodoh, itu dia justru yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan hanya berangan-angan kepada Allah, berharap saja kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan Allah merahmati saya, mudah-mudahan Allah mengampuni saya, tapi dia tidak beramal dan tidak berkiprah. Nah, orang seperti ini disebutnya orang yang lemah.
Dan disebutkan lagi bahwa orang yang dia akan diringankan hisabnya nanti di yaumil kiamah kalau dia selalu melakukan hisab selama di dunia, sering melakukan muhasabah, introspeksi. Demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT membersihkan dosa-dosa kita dan bisa kita pulang dalam keadaan husnul khatimah. Mari kita niatkan dengan tekad yang kuat untuk berawal, untuk mengawali perbaikan, dan terutama di akhir bulan Dzulhijjah ini